selamat malam. Halo, Mbak Rosita, selamat malam. Halo, Mbak Rosita, selamat malam. Astaga. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, selamat malam. Bisa dengar suara saya ya? Untuk malam ini jaringan internet di lokasi saya ini agak kurang bagus. Jadi nanti mohon maaf jika mungkin suaranya kurang begitu baik sampai di sana ya. Halo, bisa dengar suara saya? Oke, baik. Terima kasih. Kita tunggu teman-temannya, baru dua orang, Mbak Rosita dan Mbak Sofia. Mbak Sofia, apa kabar ini? Halo, halo, Mbak Sofi. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain masih terjadi lost connection lagi ya. Baik, nyambung lagi ini. Halo, selamat malam Mbak Uda.
Halo semuanya, apa kabar? Bisa mendengar suara saya? Ya, mungkin ada gangguan ini, gangguan koneksi atau kenapa ini ya? Halo, selamat malam Mbak Luna. Halo, Mbak Huda. Halo, selamat malam ya. Oke, baik. Tidak apa-apa ya. Halo, teman-teman semua bisa dengar suara saya? Oke, bisa. Jelas ya suara saya? Untuk malam hari ini jelas ya? Halo? Iya. Selamat malam buat Mbak Mimi. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah. Semoga ini nanti jelas sampai akhir karena di sini untuk sinyal di daerah saya sedikit sekali. Di sini indikatornya merah ini. Jadi saya mohon maaf ya nanti kalau mungkin terjadi lost connection kemudian nyambung lagi kayak gitu, mohon maaf nanti kalau terjadi hal seperti itu ya. Iya betul sekali. Emang sinyalnya kayak gitu. Apalagi ini juga mau pergantian musim. Jadi sinyalnya nggak stabil banget ini. Baik, kita tunggu teman-teman yang lain. Kita tunggu 1 menit lagi. Setelah itu kelas kita mulai. Malam hari ini sudah siap menerima pelajaran semua? Baik ya. Oke, masih tetap semangat ya.
Kita tunggu beberapa saat teman-temannya. Kalau ini nanti sudah 10 menit, nanti kita mulai. Langsung aja kita mulai pembelajaran pada malam hari ini. Oke, wah, udah 10 menit. Baik, kita mulai pembelajaran pada malam hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Farid Mansur, tutor untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga pada malam hari ini kita dapat belajar Bahasa Indonesia dengan baik, mendapatkan ilmu yang baik pula, bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita dan semoga lancar sampai akhir. Untuk malam hari ini sama kayak malam yang kemarin, ya, pertemuan yang kemarin, untuk waktu pembelajaran kita yaitu 90 menit, karena untuk menutup dulu ketika sebelum saya memegang sempat satu kali pertemuan tidak diisi. Nah, ini untuk menutup pertemuan yang tidak terisi tersebut. Jadi malam hari ini kita sudah tutup ya, karena kemarin kita udah 90 menit, kemudian malam hari ini juga 90 menit. Halo? Bisa mendengar suara saya? Halo? Halo, selamat malam Mbak Isa. Selamat bertemu kembali dengan saya di kelas Bahasa Indonesia. Halo. Tidak sama sekali ya. Oh iya. Selamat malam. Halo. Gimana dengan suara saya? Masih belum kedengaran? Selamat malam Mbak Nur Aisyah, silakan memasuki kelas. Selamat bergabung dengan teman-teman. Halo. Gak ada suara sama sekali ya? Halo. Halo. Selamat malam. Bagaimana untuk suara saya?
suara saya masih belum kedengaran. Masih sunyi. Iya. Gimana ini? Memang untuk sinyal. Nah, ini sinyalnya udah mulai membaik. Halo. Ini sinyalnya udah mulai membaik. Gimana untuk suara saya? Udah bisa mulai kedengaran? Udah bisa mulai kedengaran belum suara saya? Untuk sinyalnya udah mulai membaik ini. Iya. Oke, udah excellent lagi. Udah hijau lagi ini. Halo? Duh. Halo? Bisa dengar suara saya? Halo? Halo? Iya, halo. Bisa ya? Sekarang ada ya? Oke. Baik. Ini langsung teman-teman yang baru datang silakan ikut menyimak karena ini baru kita mulai karena tadi ada sedikit gangguan berkaitan dengan sinyal. Memang sinyal di tempat saya ini kurang begitu bagus. Baik, selamat malam juga untuk ini Mas Dharma ya. Selamat malam bagi yang baru datang. Baik, ya selamat malam, selamat ikut bergabung di kelas bahasa Indonesia. Jadi kemarin di pertemuan yang malam yang kemarin gitu ya. Pertemuan untuk malam yang kemarin kita sudah belajar berkaitan dengan biografi gitu kan. Dan kemarin ada tugas dari saya untuk membuat biografi dan kemarin juga sudah saya cek bagi teman-teman yang sudah mengumpulkan tugasnya. Saya sudah cek ada yang lengkap dan ada yang belum. Itu menjadi hal yang wajar sekali. Pada intinya di dalam biografi ini kita flashback kembali sedikit sebelum kita nanti masuk kepada materi yang berikutnya. Jadi di dalam biografi itu nanti kalau lengkap itu berisi yang pertama tentang riwayat hidup singkat. Kemarin sudah ada itu dari teman-teman, saya cek ada yang sudah ada riwayat hidupnya kayak gitu. Kemudian dari data pribadinya ada umur, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua, nama suami istri, nama anak, hobi, pilihan favorit, warna, makanan, artis dan tokoh. Nah, ini kemarin juga sudah ada ini yang untuk data pribadi, kemudian keistimewaannya, kemudian keunggulannya ini. Kalau kemarin ini keunggulan-keunggulan ini yang banyak belum tersebut atau mungkin dari tokoh tersebut memang tidak memiliki prestasi yang dia capai kayak seperti itu. Jadi yang penting biografi tersebut memuat ini semua, itu sudah bagus sekali gitu ya. Dan bagi teman-teman yang kemarin belum sempat mengumpulkan, itu segera dikumpulkan untuk tugas biografinya. Karena itu menjadi sebuah nilai, nanti ada nilainya itu untuk nilai tugas. Maksudnya pada nilai tugas gitu ya teman-teman. Ya, bagi yang belum bisa segera disusulkan untuk tugas biografinya. Nah, ini kemarin kita mengulas sedikit. Nah, pada malam hari ini kita masuk pada materi yang berikutnya. Teman-teman bisa ini membuka modulnya. Iya, tidak apa-apa. Nanti
tinggal disusulkan aja, bisa dikirim melalui PM saya, Facebook, ataupun bisa melalui email saya. Tidak apa-apa kayak gitu ya. Teman-teman bisa membuka modulnya. Ini di halaman 12. Modul di halaman 12 ini bisa dibuka. Nah, pada malam hari ini kita mempelajari di kegiatan belajar 2. Kita masuk di kegiatan belajar 2, yaitu membaca wacana tulis dengan membaca cepat. Nah, inilah yang akan kita pelajari bersama. Yang baru datang, selamat malam dan selamat menyesuaikan juga ya. Silakan ikut menyesuaikan. Selamat malam juga. Silakan menyesuaikan untuk pembelajaran pada malam hari ini. Jadi kita pada malam hari ini belajar di kegiatan kedua ya. Di kegiatan kedua yaitu membaca wacana tulis dengan membaca cepat. Itu yang akan kita kaji bersama-sama. Namun sebelum saya kaji ini, sebelumnya saya tanya dulu untuk pelajaran kemarin berkaitan dengan biografi. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Halo? Dari teman-teman ada yang ditanyakan terlebih dahulu berkaitan dengan biografi yang kemarin? Gimana? Tidak ada? Kalau tidak ada yang ditanyakan berkaitan dengan biografi kemarin, artinya saya menyimpulkan bahwasanya dari teman-teman sudah memahami apa yang saya sampaikan berkaitan dengan biografi. Jadi nanti kalau misal ini kan sebentar lagi juga saya mau mengadakan ulangan gitu kan, ulangan yang pertama. Baik, ada yang ditanyakan ini keunggulan ya, keunggulan itu prestasi-prestasi yang pernah dia dicapai gitu kan, prestasi yang pernah dicapai, baik itu prestasi akademik, olahraga, seni dan lain sebagainya. Itu keunggulan yang dia miliki. Misal dia itu termasuk siswa berprestasi gitu kan, menjadi juara umum, dia menjadi seorang mahasiswa terbaik, dia adalah siswa terbaik. Nah, itu bisa. Kemudian dia pernah menjuarai kejuaraan apa, cabang olahraga apa, itu pun juga bisa. Kemudian dia pernah menjuarai sains tingkat nasional, artinya itu adalah keunggulan yang dia miliki. Seperti itu. Gimana Mbak Luna? Untuk ya keunggulannya. Iya. Pemain bola pun punya keunggulan juga ya kan. Banyak sekali keunggulannya. Prestasi-prestasi yang dicapai gitu kan. Betul. Tinggal nanti melengkapi aja. Kira-kira ada riwayat hidup singkatnya enggak? Data pribadinya kira-kira sudah detail atau belum kayak gitu. Kemudian keistimewaannya apa dia kan? Gigih atau enggak, dia sabar atau enggak. Nah, seperti itu. Ya, tidak apa-apa untuk Mbak Uda, silakan mengikuti pembelajaran ya. Baik, sudah ya. Ada yang tanyakan lagi berkaitan dengan biografi? Ada yang tanyakan lagi berkaitan dengan biografi? Kalau tidak ada, malam hari ini kita langsung masuk kepada bab yang berikutnya. Baik, tidak ada ya. Kita langsung masuk di pertemuan di pertemuan malam hari ini. Kita akan membahas materi berkaitan dengan membaca cepat. Itu bisa dibuka di modul teman-teman. Ya, di modul teman-teman di halaman 12. Di modul teman-teman di halaman 12. Kalau di halaman 12 itu
masih singkat sekali ya. Kita tidak dihadapkan bagaimana sih cara membaca cepat itu gitu kan. Kemudian tekniknya bagaimana, di sini kan tidak diterangkan. Kita langsung dihadapkan pada teks seperti itu kan. Nah, pada malam hari ini saya tambahi itu. Saya tambah. Malam ini kita bahas. Nanti ada definisi-definisinya dan lain sebagainya berkaitan dengan membaca cepat. Ini adalah konsep nanti yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama yaitu nanti kita belajar berkaitan dengan pengertian membaca. Kemudian ada teknik membaca cepat, ada pengertian membaca cepat, ada tujuan membaca cepat, ada rumus membaca cepat. Jadi membaca cepat itu nanti ada rumus-rumusnya. Setelah itu kita pelajari semua, nanti kita simpulkan. Seperti itu ya teman-teman. Baik, kita lanjut lagi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu teknik membaca cepat. Ya. Jadi membaca cepat itu di dalam bahasa Indonesia ada teknik-tekniknya. Ada dua teknik dalam membaca cepat. Yang pertama yaitu teknik pindai atau scanning. Ya, scanning. Kemudian yang kedua yaitu teknik layap atau skimming. Jadi teknik membaca cepat itu ada dua macam teknik. Yang pertama yaitu teknik pindai atau scanning. Yang kedua yaitu teknik layap atau skimming. Nah, ini nanti kita akan ulas satu persatu ya. Teknik pindai itu yang seperti apa dan teknik layap itu yang seperti apa. Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah tahu teknik-teknik itu? Ada yang sudah tahu? Halo, teman-teman. Pada diam ini. Ya. Teman-teman bisa perhatikan. Yang pertama yaitu teknik layap. Teknik layap atau skimming yaitu membaca cepat untuk mengambil intisari dari suatu bacaan. Nah, ini kita bisa garis bawah ya. Kita bisa garis bawah bersama-sama. Dari teman-teman mungkin bisa menggaris bawah atau diberikan tanda bahwa teknik layap atau skimming yaitu membaca cepat untuk mengambil intisari dari suatu bacaan. Intisari ya. Bentar. Ya. Wah, nggak begitu bagus. Intinya gitulah. Intinya adalah mengambil intisari dari suatu bacaan berupa ide pokok atau detail penting, ya. Ide pokok atau detail penting. Dalam hal ini kita harus sudah menetapkan apa yang akan kita cari, lalu kita telusuri dengan cepat. Begitu kita temukan baru kita baca dengan seksama untuk kita dalami. Ya. Pada teknik layap atau skimming ini yaitu membaca cepat untuk mengambil intisari dari suatu bacaan, ya kan? Kita baca ini maksudnya itu apa gitu kan? Gagasan utamanya apa? Ide pokoknya apa? Ini yang makanya kita pertama dulu belajar tentang paragraf gitu kan. Ada yang paragraf deduktif, ada paragraf induktif, ada paragraf campuran deduktif induktif. Nah, ini fungsinya juga. Karena di dalam teknik layap ini kita mencari ide pokok, ide pokoknya. Ide pokok dari suatu bacaan. Ide pokok itu.
Itu adalah teknik layapnya. Yang berikutnya yaitu teknik pindai, yaitu membaca cepat untuk menemukan atau memperoleh suatu informasi tanpa membaca secara lengkap bagian-bagian yang tidak perlu. Misal aja ini di sini dicontohkan kalau kita mencari nomor telepon di buku telepon, kemudian mencari arti kata istilah dalam kamus, kemudian mencari jadwal acara televisi di surat kabar dan sebagainya. Ya, selamat malam yang baru datang Mbak Siti, selamat mengikuti pelajaran. Jadi kalau yang teknik pindai ini kita tidak perlu membaca seutuhnya, tapi yang kita baca adalah hal yang kita perlukan saja. Di sini udah dicontohkan dengan jelas ya kan. Misal kita mencari nomor telepon gitu kan, kita punya ya namanya buku telepon. Kita tidak perlu membaca satu persatu nomor dari 1000 nomor, misal 1000 nomor kita baca satu persatu, itu tidak perlu. Tapi kita hanya mengambil nomor yang kita perlukan saja. Ya, kemudian saat kita mencari kata di sebuah kamus, nah kita tidak perlu membaca kamus itu mulai dari awal sampai dengan akhir kayak gitu. Itu kita tidak perlu. Jadi kita cari aja kata-kata yang kita butuhkan. Seperti itu. Iya, betul sekali Mbak Luna. Jadi teknik membaca cepat itu ada teknik-tekniknya. Yang pertama, tadi bacaan dibaca semua, tetapi dicari ide pokoknya ya. Dicari ide pokoknya. Ini maksudnya apa sih paragraf yang pertama ini gitu kan? Dicari ide pokoknya. Namun dengan cara apa? Dia membaca keseluruhan dari paragraf itu. Beda lagi dengan teknik pindai. Kalau teknik pindai ini dia hanya mencari hal-hal yang dia perlukan saja. Dia tidak perlu membaca seutuhnya. Seperti itu. Jadi ada dua teknik ini. Ada teknik skimming dan teknik pindai atau scanning. Mungkin ada yang tanyakan terlebih dahulu sampai di sini. Bisa dipahami semuanya? Halo teman-teman, bisa dipahami penjelasan saya? Halo? Pada diem semua ya ini. Ya, bisa ya. Nah, gitu saya pengen ada respon gitu ya. Biar saya nggak diem sendiri gitu. Saya nggak ngomong sendiri. Ah, bisa direspon, bisa ya? Dari pemahaman saya bisa dipahami. Jadi tadi saya ulang lagi. Di dalam teknik membaca cepat itu ada dua. Tadi apa? Yang pertama apa tekniknya? Oke, Mbak Rosita, yang pertama tekniknya apa namanya? Ya, ada teknik layap atau scamming ya. Dan ada teknik ya skimming, tulisannya SCIMMING ya, bukan scam. Ya, pakainya I ya. Skimming. Skimming. Kemudian teknik yang kedua yaitu teknik pindai atau istilahnya adalah teknik scanning. Iya, ada teknik scanning. Sudah tahu perbedaannya antara teknik layap dengan teknik pindai, teman-teman? Dari penjelasan saya tadi. Iya. Baik. Ini saya ya sedikit mengulang lagi perbedaan antara layap dengan pindai. Kalau layap itu kita perlu membaca keseluruhan dari teks bacaan. Kemudian kita baru ambil ide pokoknya.
atau gagasan utamanya itu apa sih sebetulnya dari bacaan ini. Kemudian kalau yang teknik pindai itu kita mencari pokoknya langsung gitu kan. Kita mencari pokoknya langsung. Kita tidak perlu membaca secara lengkap bagian satu persatu dari bagian bacaan itu. Ya misal di situ ada 5 paragraf gitu kan, 5 paragraf, kita cuma mencari mana sih yang sebetulnya kita butuhkan gitu kan. Kita tidak butuh membaca kelima paragraf itu. Kalau di sini contohkan paling gampang lah, kita mencari kata-kata yang berada di kamus gitu kan. Kita mencari kata-kata yang ada di kamus. Misal kita butuh ada istilah misal tidur gitu kan, atau mungkin bukan tidur, inilah apotek gitu kan. Apotek itu sebetulnya tulisannya itu apotek apa apotik gitu kan. Nah kita kan akhirnya mencari di kamus bahasa Indonesia gitu kan. Iya, kita mencari di kamus bahasa Indonesia. Misal inilah, ini saya tulis aja ya. Ini misal aja kamus, kita bingung gitu kan dengan kata yang bagus sebetulnya apa ya, antara apotek ya, apotek dengan apotik. Nah seperti ini. Kira-kira yang betul yang mana ini teman-teman dari dua kata ini? Yang apotek apa apotik? Halo teman-teman, dari dua kata ini yang betul yang mana ini? Apotek apa apotik? Halo. Iya. Iya betul, yang betul adalah apotek gitu kan, pakai e. Yang betul adalah pakai e. Maka ketika kita ragu dengan kata-kata ini, maka kita akan mencari di kamus bahasa Indonesia kan, di kamus besar bahasa Indonesia. Maka kita tidak perlu membaca satu persatu mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 100 gitu kan, hanya untuk mencari kata apotek, karena kita sudah ditunjukkan seperti itu. Itu yang dinamakan teknik pindai. Seperti itu ya. Oke, kita masuk yang berikutnya. Itu di teknik pindainya sudah. Nah, baik. Tadi kita sudah mempelajari berkaitan dengan tekniknya ya. Kita sudah mengenal tekniknya, bahwasanya membaca cepat itu ada dua teknik. Teknik layap dan teknik pindai. Teknik skimming atau teknik scanning gitu kan. Mohon maaf ini teman-teman, terjadi lost connection di tempat saya. Semoga ini tidak lama dan bisa menyambung kembali.
Ya, ini masih lost connection. Kita coba tunggu, semoga jaringannya bisa kembali lagi. Iya. Baik, ini sudah kembali lagi. Halo. Halo teman-teman. Mohon maaf tadi terjadi lost connection di tempat saya. Ini sudah kembali lagi jaringannya. Jadi saya ulang kembali sebelum kita masuk pada ini yang slide yang ke-6. Kita ingat kembali yang kita pelajari tadi di awal, bahwasanya membaca cepat itu memiliki dua teknik. Yang pertama yaitu teknik skimming atau biasa disebut dengan teknik layap. Yang kedua yaitu teknik pindai atau scanning gitu ya. Dan kita sudah tahu perbedaannya. Kalau skimming itu kita perlu membaca seutuhnya dari bacaan tersebut. Kemudian kita baru mencari ide pokoknya, sebetulnya apa yang diharapkan dari kalimat ini gitu kan, atau dari paragraf ini. Sedangkan yang teknik pindai, kita tidak perlu membaca secara utuh bacaan tersebut, namun kita hanya mencari bagian yang sangat kita perlukan, atau kita langsung mencari kata ataupun kalimat yang memang kita perlukan. Seperti itu. Nah, ini bagaimana sih sebetulnya untuk bisa meningkatkan kecepatan membaca itu? Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Seperti itu ya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam rangka untuk meningkatkan kecepatan membaca. Nah, yang pertama yaitu melakukan vokalisasi ya. Melakukan vokalisasi, sering mengucapkan, sering membaca. Seperti itu. Atau di sini dikatakan jangan melakukan vokalisasi gitu ya. Kita jarang membaca, tapi kita hanya mengucapkan gitu kan. Jangan melakukan vokalisasi. Kemudian jangan menggerakkan bibir. Jadi ketika membaca itu diusahakan jangan menggerakkan bibir, dibaca dalam hati. Kemudian yang berikutnya, jangan menoleh ke kanan kiri mengikuti fokus bacaan. Ya, namun ya memang ini idealnya seperti ini, Namun pada orang itu memiliki kebiasaan-kebiasaan yang memang dia harus seperti itu, gitu. Jadi dia kalau nggak seperti itu, dia sulit untuk menangkap apa sih intisari dari kalimat ini atau paragraf ini. Nah, seperti itu. Iya, di dalam hati, fokus bacaan, mengikuti fokus bacaan. Bacaan ini nanti paragraf yang akan kita baca. Maksudnya bacaan itu paragraf yang akan kita baca. Artinya vokalisasi, jangan melakukan vokalisasi. Ketika kita melakukan pembacaan secara cepat, kita membaca dalam hati, kita tidak boleh mengucapkan di bibir. Nah, seperti yang saya katakan ini, saya berbicara dengan teman-teman, ini yang dikatakan dengan vokalisasi. Nah,
Ketika kita saling berkomunikasi seperti ini namanya vokalisasi. Tetapi ketika kita dalam membaca sesuatu, membaca buku, membaca novel dan lain sebagainya itu, maka yang kita baca adalah dari hati. Bacanya kita dari hati. Ya, bibir kita dibiasakan diem. Jangan sampai bergerak. Dari bibir kita dibiasakan diam. Kemudian ketika membaca ini yang biasanya terjadi kan tulisan itu dari kiri ke kanan. Jadi mata kita sampai menoleh gitu kan. Wajah kita sampai menoleh mengikuti tulisan dari arah kiri ke kanan seperti itu. Tidak hanya mata kita tapi kepala kita pun ikut menoleh. Nah, itu yang tidak diharapkan. Ya. Jadi mengikuti fokus bacaan. Bisa dipahami ya maksud saya ini. Bisa dibayangkan itu kan. Halo. Dari ketiga ini bisa dibayangkan. Bisa ya. Kemudian jangan membiasakan menunjuk bagian dibaca. Biasanya kan ada pembacaan yang ditunjuk gitu kan. Ditunjuk, membaca sambil menunjuk tulisan. Nah, itu yang dihindarkan. Mungkin di antara teman-teman masih ada yang membiasakan seperti itu ya, sambil menunjuk. Atau mungkin kalau sudah membaca kitab gitu kan, sudah membaca kitab, teman-teman sambil membawa alat gitu kan, seperti apa ya, istilahnya apa, duding atau apa gitu ya. Iya, itu ada alatnya untuk membantu kita menunjuk huruf. Nah, ini kalau kita membaca cepat, diusahakan jangan sampai kita tunjuk gitu kan, jangan menunjuk bagian yang dibaca. Yang berikutnya, jangan melakukan subvokalisasi. Ya, jangan melakukan subvokalisasi. Artinya subvokalisasi itu apa? Kalau yang pertama tadi vokalisasi kan kita langsung gitu kan. Kita langsung berbicara, ngomong. Artinya kita berbicara sambil ngomong. Ya, berbicara sambil ngomong. Iya. Sedangkan yang jangan melakukan subvokalisasi, dari teman-teman ada yang tahu subvokalisasi itu apa? Dari teman-teman? Halo? Kalau dari poin A sampai dengan poin 4 ini sudah bisa kita pahami ya. Kalau yang subvokalisasi, sub itu artinya adalah bagian ya kan? Bagian-bagian dari vokalisasi. Ya, bersuara. Ya. Dia bersuara. Kalau yang vokalisasi dia jelas. Ya. Tapi kalau yang sub dia setengah bersuara. Iya. Dia tidak sepenuhnya diam. Contohnya ada bacaan gitu kan. Ada bacaan yang ini. Nah, bentar, ini contohnya. Nanti ada kegiatan teman-teman itu membaca. Ketika saya, ini kan tugasnya adalah melakukan pembacaan cepat, yaitu cara memilih teman yang baik. Yang namanya vokalisasi itu seperti ini. Saya melakukan hal yang ini. Cara memilih teman yang baik dengan adanya suara, gitu kan? Adanya suara. Cara memilih teman yang baik, itulah yang dikatakan vokalisasi. Vokalisasinya. Kemudian kamu bisa, teman-teman bisa melihat ini. Di sana ada kursor saya ya teman-teman. Ada kursor saya ya. Bisa dilihat kan? Yang bisa bergerak ini. Nah, bisa ya. Diusahakan kalau membaca jangan menunjuk, ibarat kata ini tangan saya ataupun ini memang ada alat tertentu. Cara memilih teman yang baik ini jangan dilakukan. Nah,
Ini jangan dilakukan ini. Bisa mungkin jangan dilakukan, tapi kita diam. Kemudian kita baca dalam hati. Kita dilarang menengok. Artinya menengok apa? Kita baca dari kiri, ya kan? Bahkan ketika kita menuju ke arah tengah, dari ke kiri kita tengok ke kiri, kemudian ke tengah, kemudian sampai ke pojok kanan, kita sampai menoleh ke kanan. Nah, itu jangan sampai dilakukan. Itu maksudnya. Bisa dipahami sampai di sini? Tapi kita cukup fokus. Yang bergerak adalah bola mata kita. Kita fokus pada tulisan, kemudian yang bergerak adalah bola mata kita. Ya, paham ya? Ya. Yang berikutnya adalah jangan melakukan regresi. Dari teman-teman ada yang sudah tahu regresi? Regresi? Belum? Belum, Mbak? Iya. Regresi ya. Ada yang sudah pernah belajar regresi? Matematika, regresi? Belum. Ya mungkin nanti ada diajari regresi. Matematika belum. Ya. Ada sistem regresi. Jangan sampai melakukan regresi. Ini kembali lagi ke modul ya. Ke modul. Mungkin teman-teman bisa sambil melihat di sini ya. Regresi. Ya, analisis ini Mbak Luna katanya. Ya, regresi itu nanti gini. Ketika kita membaca, kita membaca kemudian kita melakukan pengulangan kembali. Ya, pengulangan kembali. Artinya apa? Kita mengulang beberapa kali. Seperti ini. Misal kita sudah membaca gini, mencari teman atau sahabat itu mudah jika hanya sekedar berteman atau bersahabat. Namun kita belum paham ya kan? Kita ulang kembali, mencari teman itu sahabat mencari teman atau sahabat itu mudah jika hanya sekedar berteman atau bersahabat. Kayak seperti itu. Paham belum maksudnya? Sudah ya? Bisa dipahami teman-teman? Ada yang pernah melakukan seperti itu? Ada? Halo teman-teman. Halo. Baik, bisa ya. Jadi maksudnya adalah seperti itu. Nah, poin yang berikutnya yaitu mencari kata kunci. Jadi di dalam sebuah paragraf itu pasti ada yang namanya kata kunci. Ya. Yang poin berikutnya yaitu carilah kata kunci. Mencari kata kunci. Di dalam semua paragraf itu pasti ada yang namanya kata kunci. Kita bisa melihat contohnya. Misal kita buka lagi modulnya. Ya, kita lihat lagi modulnya ya kan. Modul di paragraf yang pertama, mencari teman atau sahabat itu mudah jika hanya sekedar berteman atau sahabat. Kita baca keseluruhan sampai ini. Nah, kita cari kata kuncinya pada paragraf ini itu apa kayak gitu. Kita cari yang menjadi kunci itu apa sih? Kita pasti mendapatkan nanti ada kata-kata yang sering diulang. Nah, biasanya kata-kata yang sering diulang itulah yang dijadikan sebagai kata kunci. Seperti itu. Atau di sini biasanya ada dari paragraf utama atau ide pokok itu terdapat yang namanya kata kunci.
kunci, ya kan? Ada yang namanya kata kunci. Kalau teman-teman bisa melihat di sini, ada beberapa hal yang kita lihat ada yang diulang-ulang gitu kan. Mencari teman atau sahabat itu mudah jika hanya sekedar berteman atau bersahabat. Nah, kayak gitu kan. Namun bukan hanya itu yang kita kehendaki. Setiap orang termasuk remaja menghendaki persahabatan yang baik, tidak buruk sangka, seia sekata, saling memahami, saling merasakan suka duka dan gembira. Pendeknya, berat sama dipikul, ringan sama dijing. Kira-kira ini apa ini? Kata kuncinya apa ini? Kata kuncinya. Halo, teman-teman. Untuk paragraf yang pertama, kira-kira kata kuncinya apa ini? Ya. Kata kuncinya adalah sahabat. Kata kuncinya adalah sahabat. Ya, teman atau sahabat. Betul, kata kuncinya. Kata teman atau sahabat. Jadi bisa dimengerti teman-teman, bisa dimengerti ya. Jadi di semua paragraf itu pasti ada yang namanya kata kunci. Nah, dalam membaca cepat ya, dalam membaca cepat itu ada, kita sebagai orang yang membaca cepat itu nanti harus mencari kata kuncinya. Kata kuncinya dari paragraf itu apa sih sebetulnya, kayak gitu kan. Kita cari. Ya. Kemudian yang berikutnya, abaikan kata tugas yang sifatnya berulang-ulang. Ketika ada kata yang diulang-ulang, kita hanya memakai satu kali aja gitu kan. Oh, itu sama artinya, maksudnya seperti itu. Ya, untuk katanya sama. Kemudian jangan selalu berhenti lama di awal baris atau kalimat. Ya. Jangan selalu berhenti lama di awal baris atau kalimat. Dilarang untuk berhenti lama. Ya, biasakan untuk membaca kelompok kata. Ya, kelompok kata, per kelompok kata. Ya, atau kelompok kata itu biasanya disebut dengan frase. Ini oke. Nah, jika dalam penulisan bacaan itu dalam bentuk kolom-kolom kecil seperti surat kabar, arah gerak mata tidak ke samping secara horizontal, tetapi ke bawah atau melingkar. Itu kalau yang tulisannya berada di dalam kolom-kolom. Ya, contohnya di surat kabar itu. Kalau di surat kabar itu kan ada di kotak-kotak gitu kan. Nah, kita cara membacanya, arah gerak matanya kita secara vertikal dari atas menuju ke bawah, tidak secara horizontal. Kecuali kalau kita baca buku novel. Nah, kayak gitu kita bacanya mulai dari ke kiri ya kan, horizontal. Frase itu adalah kelompok kata, frase. Ya, frase kelompok kata. Baik, kita masuk yang berikutnya. Kita tunggu dulu karena ini masih berputar-putar. Atau dari teman-teman sudah kebuka slide-nya? Ini masih muter. Ya. Ini adalah definisi dari membaca. Jadi walaupun kita sudah tahu membaca itu apa, namun kita bisa melihat definisi dari membaca itu sebetulnya apa sih gitu kan.
Membaca ialah kegiatan menyerap informasi yang diperoleh dari bahan visual atau tertulis. Ya, dari bahan visual atau tertulis. Aktivitas ini melibatkan informasi visual, mata, tulisan, cahaya, dan informasi non visual, pengetahuan tentang bahasa, pengalaman membaca, dan wawasan tentang materi bacaan. Itu adalah definisi dari membaca. Iya, ini agak lama ya teman-teman untuk slide-nya, muternya. Kita tunggu dulu untuk slide-nya. Nanti di akhir ini, di akhir materi yang saya berikan, di akhir teori, nanti kita coba praktekkan. Teman-teman nanti membaca, kemudian nanti kita hitung mungkin dalam 1 menit atau 2 menit nanti teman-teman bisa mendapatkan berapa kata yang dibaca, seperti itu, untuk mengukur kecepatan dalam membaca. Mungkin nanti waktunya bisa 1 menit atau 2 menit gitu kan. Coba ini kita masih menunggu untuk slide-nya, nggak mau membuka ini. Oke, kata kunci ini sudah. Iya, suaranya hilang ini. Ini juga slide-nya nggak mau buka-buka. Nah, ini sudah masuk ya. Ini udah masuk. Teman-teman bisa melihat ini, teman-teman bisa melihat. Untuk pengertian dari membaca cepat, kalau tadi kan pengertian dari membacanya sendiri, kemudian yang ini membaca cepat. Membaca cepat merupakan kegiatan untuk menyerap informasi secara cepat dari bahasa tulis. Ya. Visual itu terlihat. Ya, arti dari visual itu terlihat. Ya. Kalau audio itu bentuknya suara. Kalau audio visual itu artinya ada suaranya dan ada gambarnya. Iya, terlihat. Visual baik itu 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi ataupun 4 dimensi. Nah, ini pengertian dari membaca cepat, yaitu membaca cepat merupakan kegiatan untuk menyerap informasi secara cepat dari bahasa tulis, ya, dari bahasa tulis. Jadi yang kita baca ya memang itu dari bahasa tulis, bacaan, tulisan, seperti itu. Karena kita ingin membaca cepat. Itu pengertian dari membaca cepatnya sendiri. Nah, ini teman-teman kita bisa melihat ukuran kecepatan membaca siswa itu berbeda-beda. Mulai dari SD atau SMP adalah ukurannya 200 kpm. Kpm itu 200 kata per menit. Ya. Kemudian untuk siswa SMA adalah 250 kpm. 250 kata per menit. Sedangkan yang ukuran untuk mahasiswa atau sarjana yaitu 325 kpm, dan mahasiswa pasca sarjana S2 itu adalah 400 kpm. Nah, ini udah ada ukuran-ukuran tersendiri teman-teman. Udah ada ukuran-ukuran tersendiri. Tinggal nanti kita belajar membaca, makanya kita di akhir nanti kita belajar membaca, kemudian kita ukur. Kita nanti masuknya di level mana gitu kan.
Nanti kita masuknya di level mana? Apakah level SD, apakah level SMA, apakah level sarjana, ataukah pasca sarjana. Nah, seperti itu. Kira-kira teman-teman nanti sudah siap untuk ini, untuk melaksanakan kegiatan membacanya? Siap ya? Baik, itu adalah ukuran-ukurannya. Itu adalah ukuran-ukurannya. Nah, tujuan dari membaca cepat ini kita bisa melihat yang pertama yaitu mencari topik-topik bacaan, ya, topik bacaan. Nah, misalkan ketika akan membuat clipping, membeli buku, majalah atau koran, ya, mencari topik-topik bacaan. Kira-kira topiknya apa ini yang bagus kayak gitu kan? Ya, oh ternyata topiknya adalah pendidikan. Nah, seperti itu. Dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mencari bagian penting yang kita perlukan. Misalnya kita mencari fakta, konsep, atau teori untuk menulis karya tulis. Nah, seperti itu. Ya, nanti kita di kelas. Di kelas. Saya pandu itu nanti. Melakukan penyegaran terhadap hal-hal yang pernah kita baca. Tujuannya. Oke, ini adalah rumus yang akan kita gunakan nanti pada waktu proses membaca. Rumus kecepatan membaca ya, rumus kecepatan membaca. Mungkin teman-teman bisa catat untuk rumusnya. Iya, ini nanti di akhir pembelajaran pun maaf bukan di akhir pembelajaran, maksudnya ketika video pembelajaran ini nanti saya upload, nanti saya juga melampirkan ini untuk pertemuan kita yang ketiga. Saya akan lampirkan. Jadi bisa dicatat ataupun kalau teman-teman mau belajar dulu ya dicatat, atau kalau nanti menunggu ini ya ketika sudah saya upload gitu ya. Jadi seperti ini. Ada rumusnya. Rumusnya yaitu KM K per WM. Artinya apa itu? KM adalah kecepatan membaca. Rumus kecepatan membaca. Waduh, kilometer. Rumus kecepatan membaca. Ya. K itu berarti kata. Kemudian dibagi WM, yaitu waktu membaca. Ini ada keterangannya. Ya. Ya, kata, ya kan? Kemudian yang berikutnya yaitu WM-nya waktu. Oke. Ya, ini teman-teman. Ini adalah rumusnya. Iya, betul sekali. Ada matematikanya. Bahasa Indonesia pun tidak ketinggalan ya. Bahasa Indonesia pun tidak ketinggalan dengan matematika. Jadi ada matematikanya. Ini teman-teman bisa menulisnya ataupun menunggu saya nanti waktu mengupload juga tidak apa-apa. Tapi untuk latihan ini sebisa mungkin ditulis ya, karena teman-teman nanti mencoba untuk menghitung. Ya, teman-teman nanti mencoba untuk menghitungnya. Kayak gitu. Iya, nggak apa-apa. Di screenshot juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini rumus kecepatan membaca yaitu KM sama dengan K per WM. Ya kan?
Kemudian ada lagi yang rumus kedua, yaitu KM sama dengan K kali 60 per WD, yaitu waktu tempuh baca dalam waktu satuannya adalah detik gitu kan. Kalau satuannya detik itu harus dikalikan 60. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Tinggal teman-teman ini mau pilih yang mana, silakan, tidak apa-apa. Mau pilih yang pertama boleh, mau pilih yang kedua pun juga boleh. Seperti itu. Itu adalah rumusnya. Rumus kecepatan membaca. Jadi ada rumusnya. Kalau di buku modul itu tidak ada. Di modul tidak ada. Ini saya tambahi. Itu adalah tambahan dari saya. Ini ada tambahan lagi. Jadi di buku itu langsung ya. Kalau di buku itu langsung bacaan. WD itu waktu, satuannya detik. D-nya itu detik. Iya. Kemudian ini ada rumus lagi. Rumus pemahaman isi bacaan. Ya. Rumus pemahaman isi bacaan, teman-teman. Ya, nanti saya kembalikan sebentar. Ya. Ini rumusnya PIB B per SM kali 100%. PIB-nya yaitu pemahaman isi bacaan, ya kan? Kemudian yang B-nya adalah skor bobot perolehan tes yang dapat dijawab dengan benar. SM adalah skor maksimal. Ya, sudah bisa dipahami teman-teman? PIB, rumus pemahaman isi bacaan. PIB itu adalah pemahaman isi bacaan itu sendiri. Kemudian B yaitu skor bobot perolehan tes yang dapat dijawab dengan benar. Kemudian SM-nya adalah skor maksimal. Itu nanti kalau sudah masuk penilaian. Nah, penilaiannya itu nanti teman-teman bisa dilihat di modul. Di modul itu nanti ada soal. Kalau teman-teman bisa menjawab itu, ya kan? Teman-teman bisa menjawab itu dengan baik, tepat dan benar dengan hitungan itu tadi, nanti dihitung berapa persen gitu kan. Nilai teman-teman berapa persennya. Ya. Ini rumus KEM-nya. Untuk rumus KEM-nya. Tadi rumus PIB-nya. Rumus kecepatan efektif membaca. Rumus kecepatan efektif membaca. KEM-nya itu adalah kecepatan efektif membaca. K-nya adalah jumlah kata yang dibaca, ya kan? Kemudian WM-nya tadi waktu tempuh dalam membaca. Kemudian dikalikan bobot, dikalikan skor, dibagi dengan skor. Nah, ini sebuah perbandingan ini. Itu nanti ketemu kecepatan efektif membaca atau KEM. Seperti itu ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa mencoba sendiri ini. Bisa mencoba membaca sesuatu kemudian dihitung sebetulnya kecepatan efektif membaca saya itu berapa sih kayak gitu. Iya. Ya, ini adalah sebuah kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari ini. Kita diharapkan dapat memahami dan memperoleh informasi yang diinginkan secara cepat dan efisien. Ya, kesimpulannya adalah ini sebetulnya. Jadi kita dapat memahami informasi yang kita baca secara efektif dan efisien, tepat waktu dan tepat guna. Artinya tepat waktu ya memang kita bisa baca itu dengan cepat, tidak menghambur-hamburkan waktu, dan kita tahu maknanya, ya. Kita tahu maknanya.
seperti itu ya. Jadi itu adalah kesimpulannya. Ya, membaca cepat dapat dilakukan dengan dua teknik, yaitu teknik layap dan teknik pindahi. Kesimpulannya itu. Oke. Ada yang tanyakan dulu teman-teman? Itu untuk teori yang kita pelajari berkaitan dengan teknik membaca, ya. Teknik membaca cepat atau membaca cepat. Nah, ada yang tanyakan dulu teman-teman? Tidak ada ya? Ya. Baik, tidak ada. Kita langsung masuk ke praktek, teman-teman. Kita masuk ke praktek ya. Kita masuk ke praktek. Coba dibuka bukunya, modul di halaman 12 yang cara memilih teman yang baik itu. Ya, nggak apa-apa, nanti bisa dengerin videonya lagi. Wah, modulnya hilang. Ini bisa menyimak aja, menyimak ini. Menyimak modul saya bisa kelihatan. Udah besar belum ini kira-kira? Bagi teman-teman yang tidak ada modulnya. Nah, kita berusaha belajar tadi dengan teknik-teknik tadi ya. Nanti matanya jangan, kepalanya jangan menoleh ke kiri sampai ke kanan dan lain sebagainya tadi. Ya kan? Kita bacanya nanti di dalam hati. Sudah ya? Bisa terlihat jelas? Sudah siap teman-teman semua? Nanti dengan rumus yang tadi yang saya berikan, ya. Dengan rumus yang tadi yang saya berikan. Bentar saya bukakan lagi rumusnya. Rumus untuk yang kecepatan membaca KM. KM sama dengan K plus WM. Itu yang kita pakai. Oke teman-teman. KM sama dengan K plus WM. Ya, jumlah kata dibagi dengan waktu. Waktu dalam hitungan menit waktunya. Ya. Ini coba saya bukakan lagi. Ya, yang rumus. Semoga mau. Sudah ya? Oke. Ini saya kasih waktu teman-teman 2 menit. Ya, waktunya adalah 2 menit. Setelah saya selesai, nanti teman-teman kasih tanda sampai mana membacanya ya. Kasih tanda sampai mana membacanya. Kemudian nanti dihitung. Ya, dihitung. Nanti membacanya sampai ini, sampai akhir. Ya, sampai akhir. Ya, terakhir ini kayaknya. Ya, betul. Sampai ini. Sampai selamat mencari teman. Semoga kamu mendapatkan teman yang baik. Iya. Bentar. Sudah siap? Kita bersama-sama bareng ya. Ketika saya bilang mulai, nanti teman-teman langsung membaca. Teman-teman nanti langsung membaca dan ingat, tidak hanya sekedar membaca tapi juga memahami isi dari bacaan tersebut per paragraf. Paham teman-teman? Itu nanti bisa digeser sendiri kan? Ya, bisa digeser sendiri ya. Oke, kalau bisa digeser sendiri nanti teman-teman silakan digeser sendiri. Sudah siap? Saya mulai. Pertama saya kasih waktu 3 menit untuk menyelesaikan bacaan tersebut ya. 3 menit dimulai dari sekarang.
Oke, Mbak Huda silakan dihitung kecepatannya tadi. Waktunya Mbak Huda ya 2 menit. Oke, stop, semuanya stop. Ya, semuanya stop. Ya, semuanya stop. Yang sudah berhenti berarti waktunya 3 menit tadi ya. Kalau yang belum selesai membaca dikasih tanda kemudian dihitung dengan rumus tadi. Ya, silakan dihitung dengan rumus tadi. Dan lapor ke saya nanti melalui via chat, nggak apa-apa. Kecepatannya kira-kira berapa? Nah, itu nanti dihitung mulai dari pertama sampai dengan kata ini orang yang soleh itu dapat berapa kata, kemudian dibagi dengan per menitnya yaitu 3 menit. Dibagi 3 menit. Kalau yang tadi yang selesai 2 menit berarti dibagi 2 menit kayak gitu ya. Dibagi 2. Dibagi 2. Tulisannya lari-lari. Iya, silakan dihitung dulu. Coba dihitung, kemudian nanti chat ya satu persatu. Saya ingin melihat siapa yang paling banyak ini ya. Siapa yang paling banyak saya ingin melihat. Oke. Dihitung dengan rumus tadi loh. Cara menghitungnya gini. Tadi jumlah membacanya berapa? Ya, misal jumlah membacanya 100 gitu kan. Berarti 100 itu dibagi dengan 3 ya. 100 dibagi dengan 3. Misal 60 berarti 60 dibagi 3. Silakan dihitung. Ya, bisa cepat sedikit karena waktu kita sudah mulai mepet. Dari Mbak Rosita berapa? Mbak Rosita berapa? Sudah dihitung? Mbak Sofia, rumusnya tadi. Rumusnya yaitu jumlah kata tadi, jumlah kata yang sudah dibaca dibagi dengan waktu 3 menit. Yang tadi 3 menit 3 menit, kecuali yang tadi sebelum 3 menit sudah selesai, ada yang 2 menit tadi. Yang 2 menit berarti dibagi 2 menit. Nanti dapat hasilnya berapa? Iya, rumusnya yang tadi. Jumlah kata dibagi waktu. KM Halo. Misal ada 50 dibagi 2 menit. Berarti dapatnya adalah 25. Iya, artinya apa? Dapat 25 kata per menit. Gitu. Berarti baru 25 kata per menit itu. Gimana teman-teman? Bisa dipahami cara ngitungnya? Dua km. Halo? Karena ini waktunya tinggal sebentar lagi. Aduh. Tadi udah saya tuliskan untuk rumusnya. Rumusnya udah saya tulis. Nah, gini. Coba contoh aja. Mbak Luna
Mbak Luna dapat berapa kata? Total berapa kata total? Total berapa kata? Iya betul, saya itu satu kata. Saya makan nasi. Saya makan nasi ada tiga kata berarti. Halo? Ya, gini aja. Jadi lah iya banyak kata itu dihitung makanya. Berhitung dulu, ya betul sekali berhitung dulu. Karena berhubung ini waktu tinggal sebentar lagi ya kan. Jadi untuk berhitungnya nanti tolong dikirim melalui email saya ataupun bisa dikirim ke ini ya ke PM saya aja ya. Karena waktunya ini sudah habis, tinggal beberapa detik. Jadi kita akhiri aja. Semoga malam hari ini ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Seperti itu ya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri aja sampai di sini karena sudah selesai waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di minggu depan. Sampai jumpa. Dah. Selamat malam juga.